Wilayah travel bubble bakal diperluas. Program travel bubble yang diterapkan di kawasan Nongsa dan Lagoi Bintan hanya bersifat mikro. Dua lokasi ini akan menjadi proyek percontohan pelaksanaan travel bubble yang lebih luas. Semua pelaku wisata harap bersabar. Tunggu dan lihat dulu pelaksanaan travel bubble di dua kawasan ini. Sepekan atau 2 pekan ini. Setelah itu akan dievaluasi, kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar, Senin, 21/2. Setiap kekurangan dari pelaksanaan travel bubble di dua kawasan ini akan dicatat secara detail. Kekurangan-kekurangan tersebut nantinya akan diperbaiki agar pelaksanaan travel bubble ke depannya semakin lebih baik. Apabila ada kelebihan, ini nilai tambah yang harus dipertahankan. Kalau perlu, ditingkatkan lagi, ujar Buralimar. Saat ditanya mengenai permintaan atau usulan penambahan kawasan travel bubble, Buralimar mengatakan, semua pihak ingin perjalanan pariwisata ini dilakukan secara terbuka, tidak hanya dipusatkan dalam satu kawasan. Namun, kasus COVID-19 yang semakin tinggi, menjadi pertimbangan pelaksanaan travel bubble sementara waktu untuk kawasan tertentu saja. Namun, bukan tidak mungkin dapat diperluas. Kasus menurun, pelaksanaan travel bubble selama sepekan ini di dua kawasan itu berjalan baik. Kami yang akan mengusulkan penambahan atau perluasan travel bubble, ujar Buralimar. SMA SMK kembali belajar tatap muka Tanjung Pinang, BP, Pemerintah Provinsi, Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan, Disdik. Provinsi Kepri memutuskan kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka PTM untuk SMA SMK sederajat di Provinsi Kepri. Kebijakan ini mulai berlaku hari ini, Selasa, 22/2. PTM SMA SMK sederajat dengan kapasitas 50% siswa per kelas, seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kepri. Adapun kebijakannya adalah 50% mulai berlaku besok hari ini, ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung, Senin, 21/2, di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang. Mantan Sekretaris Disdik Kota Batam itu menjelaskan, kebijakan ini berlaku bagi semua kabupaten, kota di Provinsi Kepri. Di mana pada kebijakan sebelumnya ada 2 daerah, yaitu Tanjung Pinang dan Batam menghentikan sementara PTM. Giliran Rusia tuding Ukraina serang fasilitas di perbatasan Kiev. BP, Rusia dan Ukraina mulai saling klaim diserang. Sabtu, 19/2, 2 tentara Ukraina tewas diserang pemberontak pro-Rusia. Senin, 21/2 kemarin giliran Rusia yang menyatakan bahwa fasilitas mereka di Serbakovo, Rostov rusak karena serangan proyektil pasukan Ukraina. Bangunan tersebut dipakai oleh Layanan Keamanan Federal (FSB) Rusia yang berjaga di area perbatasan. Lokasinya dekat dengan wilayah Ukraina yang dikuasai pemberontak. Pukul 9.50, proyektil tak teridentifikasi yang ditembakkan dari Ukraina telah menghancurkan fasilitas perbatasan yang dipakai oleh penjaga perbatasan FSB di Rostov, sekitar 150 meter dari perbatasan Rusia-Ukraina. Bunyi pernyataan FSB Rusia seperti dikutip oleh The Moscow Times. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Situasi di wilayah perbatasan Ukraina, Rusia dan area yang dikuasai oleh pemberontak kian tegang sejak Kamis 17/2. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa ketegangan di sekitar wilayah Ukraina Utara kini ada di titik puncak. Provokasi sedikit saja bisa memicu konsekuensi yang buruk. BC tangkap kapal barang ilegal Bea Cukai. BC, Tanjung Pinang mengamankan kapal kayu bermuatan barang campuran asal kawasan bebas Batam di perairan Lobam Bintan, Jumat 18/2 lalu. Pasalnya, kapal tanpa nama yang ditangkap petugas patroli laut BC Tanjung Pinang ini tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Pejabat fungsional pemeriksa bagian Humas BC Tanjung Pinang Kurniawan mengatakan penangkapan kapal dilakukan saat BC Tanjung Pinang melaksanakan patroli pengawasan di perairan Lobam Tanjung Uban, Bintan. Saat pemeriksaan, kapal yang dinakodai oleh hari itu tidak dilengkapi dokumen resmi. Tim P2, Penindakan dan Penyidikan, telah melakukan penyegelan dan penegahan terhadap barang di atas kapal lalu dibawa ke kantor BC Tanjung Pinang, terang Kurniawan, Senin, 21/2.